do you think about mathematics? Itu dia, matematika yang ada di pikiran orang itu adalah angka dan rumus. Padahal kan belajar matematika itu adalah belajar untuk berpikir logis dan sistematis. Belajar matematika itu kan membiasakan diri kita untuk menyelesaikan masalah dengan membuat pertanyaan yang tepat, melihat fakta yang tersedia, membedakan dengan asumsi, hingga menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang kreatif juga sistematis. Membiasakan diri kita dalam berpikir matematis berarti membiasakan diri kita untuk mengkritis data yang diberikan. Nah, ada juga menurut para ahli nih. Menurut James and James, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Kalau ditanya selintas di pikiran saya, bagi saya belajar matematika itu adalah suatu pelajaran yang menyenangkan. Nah, di mana berhubungan dengan otak. Pengerjaannya juga menggunakan rumus yang mana berfungsi untuk mengkotak-atikkan soal-soal dalam menggunakan logika kita, pikiran kita, sehingga mengasah pikiran kita untuk menemukan suatu hasil meski salah ataupun benar. Ya kan? Coba dipikirkan lagi nih deh tentang matematika. Terus menurut saya itu suatu matematika adalah sebuah ratu ilmu untuk ilmu lainnya. Untuk biasa menguasai ilmu lain, sebelumnya kita harus menguasai ilmu matematika karena nanti ada pengerjaan ilmu lain menyangkut penyelesaian menggunakan ilmu matematika. Misalnya tuh di fisika, di kimia, ada juga di ilmu-ilmu lainnya. Jadi kita harus paham dulu dasar matematika. Kalau kita sudah banyak mengetahui tentang dasar matematika, maka kita akan mengetahui dan memudahkan untuk ilmu-ilmu lainnya. Jadi luar biasa kan matematika. Kemudian bagaimana mengajarkan matematika yang menyenangkan untuk siswa. Pertama, kita harus meringankan hambatan mental dengan strategi matematika, di mana di sini kita harus memulai mengajar dengan siswa dengan menggunakan bahasa yang lembut, halus, bahasa membujuk, penuh kasih sayang, sikap yang baik hingga menciptakan kenyamanan siswa dalam belajar matematika, membentuk rasa cinta dengan pembelajaran matematika. Ya kan, jika kita mencintai sesuatu, maka kita akan tulus mengerjakan atau menjalani sesuatu itu. Begitu pula dengan belajar matematika. Jika kita telah mencintai pembelajaran matematika ini, maka kita selalu ingin menunggu-nunggu, ingin belajar matematika secepatnya, seterusnya, selamanya bahkan jika kita telah mencintai sesuatu. Kemudian di sini lingkungan yang mendukung dan mendorong kita. Nah, kalau lingkungannya mendukung, bersih, teman-teman baik, para masyarakat baik, itu yang tidak mengganggu pembelajaran kita. Kemudian mengajarkan matematika dengan konsep yang benar. Nah, guru itu pastinya harus mengajarkan konsep matematika yang benar. Kemudian guru menguasai matematika yang dijelaskan agar siswa mudah paham dan tidak menyulitkan. Jika materi sudah guru pahami dan tidak menyulitkan siswa, maka apa yang dijelaskan oleh guru akan mudah diserap oleh para siswa. Kemudian mengambil contoh media atau alat peraga yang dekat dengan kehidupan siswa. Nah, di sini guru harus meragakan suatu pembelajaran atau materi dengan alat peraga yang mana misalnya kita menjelaskan tentang persegi panjang. Jadi kita ambil yang dekat di dalam kelas. Persegi panjang itu adalah papan tulis. Nah, sehingga para siswa itu mudah memahami apa yang dijelaskan guru. Kemudian pakai media pembelajaran, main lihat kemiripan, kemudian belajar di luar kelas. Nah, di sini main lihat kemiripan. Setiap apa yang kita jelaskan itu harus kita andai-andaikan dan kita jelaskan apa yang mirip. Sehingga apa yang kita jelaskan ada contohnya, sehingga dapat dibayangkan betapa indahnya
dan mudah dipahami. Sehingga itu membuat rasa ingin tahu yang tinggi menjadi rasa tahu, karena tadinya yang penasaran menjadi tidak penasaran lagi karena dia sudah tahu. Kemudian kadang kita juga butuh belajar di luar kelas. Nah, boleh untuk sekali-sekali jam istirahat atau sekitar 10 menit boleh ajak para siswa untuk belajar di luar kelas untuk menunjukkan media-medianya atau matematika yang materinya menyangkut dengan hal-hal yang ada di luar kelas. Kemudian pakai lingkaran untuk belajar pecahan. Nah, belajar juga sambil bermain. Jika belajar sambil bermain, maka para siswa tidak akan merasa bosan karena untuk membentuk rasa percaya diri, rasa inginnya belajar, dan rasa kuatnya belajar dan tidak membosankan itu dengan banyaknya bermain. Belajar sambil bermain itu sangat mengasihkan. Kemudian ajak bernyanyi dengan rumus-rumus matematika. Nah, kebanyakan orang akan sulit, akan benci dengan rumus-rumus yang ada, tidak akan paham untuk ke bawahnya. Untuk menjabarkan, untuk mengingatkan sesuatu kepada anak-anak, maka ajaklah anak-anak untuk bernyanyi dalam rumus-rumus supaya itu lebih mengasihkan. Kemudian aplikasikan model, metode, teknik, dan pendekatan yang benar. Kemudian setiap menyelesaikan materi, melakukan latihan. Kalau bisa membuat catatan singkat atau catatan penting. Nah, setiap penyelesaian satu materi akan dibuat sebuah latihan dalam bentuk permainan, kemudian ataupun membuat catatan-catatan penting bisa dikumpulkan. Itu akan membuat asik. Kemudian bisa diukir-ukir catatan-catatan penting itu menjadi buah-buahan sehingga nanti tidak ada yang membosankan. Setiap ingin belajar pasti akan melihat catatan-catatan penting itu. Kemudian mengukur pemahaman awal siswa terhadap materi yang akan diberikan, di mana di sini adalah evaluasi terakhir dengan penguasaan semuanya. Kemudian di akhirnya ada evaluasi di mana apakah siswanya sudah paham atau belum, dan bosan atau tidaknya, senang atau tidaknya di dalam matematika ini pasti akan terlihat di dalam evaluasi terakhir. Yang ketiga adalah mengajarkan matematika yang bermakna untuk siswa. Di mana di sini guru harus selalu berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dan membantu memadukannya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Jika proses tersebut terjadi dalam pembelajaran matematika, maka siswa mudah memahami konsep dipelajari dan tentu saja tidak mudah dilupakan. Jadi, guru di sini harus selalu berusaha mengetahui, menggali konsep-konsep yang baru untuk membantu para mahasiswa dan mengajarkan siswa. Di sini juga guru harus memiliki media pembelajaran, di mana di sini para siswa akan berhasil jika guru mengajarkan siswa dengan hal yang lebih menarik. Kemudian dalam hal ini guru harus menyiapkan media pembelajaran yang menarik untuk membuat siswa paham. Jadi seperti yang tadi, ketika kita ingin menjelaskan materi kepada siswa, jadi kita harus memiliki media pembelajaran yang bisa kita mirip-miripkan sehingga mudah dipahami, sehingga menjadi bermakna. Jika siswa paham, maka pelajaran itu akan bermakna dan akan membentuk makna. Kemudian di terakhir ini adalah strategi guru, bagaimana guru bisa mengajar. Karena di sini pelajaran siswa, pahamnya siswa itu berdasarkan bagaimana cara guru mengajarkan siswa. Jika siswa senang dengan guru, maka apa yang diajarkan guru akan disukai sehingga mudah untuk dipahami. Di sini ada cara tips-tipsnya, mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh, menggunakan model diagram dan simbol-simbol, mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya, mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep, mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep, dan siswa dapat membandingkan dan membedakan konsep. Ini adalah 1-7 ini adalah
Jika siswa sudah paham, maka